Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat, rahmah, hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita ke dalam majlis yang mulia, ke dalam majlis yang terhormat. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki keluar dari rumah kecuali ini adalah semua izin dari Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang hamba dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah menginginkan hambanya diberikan penghormatan dari hamba yang lainnya, sehingga saling menghormati satu sama lainnya. Insya Allah. Saya mau tanya semua nih yang hadir, pertanyaan ini sama semua yang saya satu tadi. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini semua bawa dosa kan? Banyak atau dikit? Duit berapa duit? Duit berapa duit? Lainnya? Kadang-kadang yang dosa sama duit. Apa? Jujur. Alhamdulillah. Cuma jamaah siang sama pagi jawabannya sama. Orang banyak dosa istighfar, tapi kalau di sini alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kita sadar. Allah kasih kita masih kesempatan mengakui bahwa kita ini yang hadir penuh dengan dosa. Sekarang bagaimana menghilangkan dosa kecil maupun besar? Nah, di sini Rifki
pribadi ingin menyampaikan sebelumnya minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan diterima sama Allah. Amin. Puasanya kita, sholatnya kita, Qur'annya kita semua dilipat gandakan pahalanya. Sekarang Rifki ingin menyampaikan ada satu makalah dari kitab, salah satu kitab Mawa'idul Usfuriyah. Di dalam kitab ini, kenapa Rifki suka sekali dengan kitab ini? Kitab ini banyak yang terjadi dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kehidupan ini adalah tempat pembelajaran. Ibu, mbak, kakak, teteh, kita semua di tempat ini pembelajaran di dalam hidup. Bukan berarti Rifki pegang mic, Rifki pakai imamah, Rifki yang paling cerdas atau Rifki yang paling soleh. Enggak. Mungkin. Nah, dari pagi tuh tadi Rifki nggak ada wasiat, tapi siang ini Rifki minta wasiat. Tolong dicatat baik-baik. Rifki berwasiat kepada semua yang hadir dalam tempat ini. Kalau seseorang melihat Rifki di sini jauh lebih baik daripada dirinya, salah. Kalau Rifki dibilang orang yang ahli di dalam ibadah, salah. Kita nggak ada yang tahu hidayah kapan yang Allah berikan dan pada siapa orang tersebut ditempelkan hidayah. Dan hari ini Rifki wasiat, jika semua yang hadir dalam tempat ini, kakak, mbak, bunda, sampainya ada di dalam surga lebih dulu, tolong cari Rifki. Cari Rifki di dalam surga. Jika tidak ditemukan Rifki di dalam surga, izin sama Allah, bilang, ya Allah, saya izin mau cari saudara saya Rifki. Kok nggak ada di surga? Kali ada di neraka, izinin untuk saya membawa dan mengajak dia sama-sama di dalam surga. Amin. Kenapa? Karena hidayah kita nggak ada yang tahu. Keluar dari tempat ini, mungkin iman Allah cabut, kita nggak tahu. Hari Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman umatku ini, pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini ada yang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu wasiat ini tolong dijaga baik-baik. Sampaikan ke anak cucu, sampaikan, dan insya Allah jika semuanya kita berkumpul di dalam surga, ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Enak gak begitu? Dikumpulin masuk ke surga yang mana Allah mau kita dimasukin ke dalam surga. Apa yang bisa kita mungkin bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk. Siapapun itu, siapapun. Kalau ada orang jahat sama kita, kita baik nggak mungkin. Tapi kalau ada orang jahat, kita berbuat baik, ini yang luar biasa. Wah, ini susah nih. Ini amalan paling berat kecuali wali yang ngejalanin. Siapa bilang? Maaf, apalagi media sosial, kan paham ya? Fitnahan demi fitnahan ada. Pernah Rifki saat difitnah apapun di dalam media sosial, Rifki jawab? Rifki selalu berdoa, ya Allah tunjukkan kebenarannya, ya Allah berikan hidayah, ya Allah izinkan dia untuk cari tahu dan tabayun. Kan begitu. Kenapa? Yang namanya media sosial ini maha benar netizen dengan segala komenan. Kan begitu? Betul ya? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau adalah saat itu sebagai pimpinan khalifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu. Saat beliau keluar dari masjid, beliau melihat anak kecil yang sedang membuat main burung. Burung
dimainin, Sayyidina Umar ngelihat sedih. Sayyidina Umar, kesian burung. Wahai anakku, saya beli burungnya boleh? Dibeli sama Sayyidina Umar. Lalu begitu dipegang burungnya, dilepas sama Sayyidina Umar. Subhanallah, banyak beberapa orang yang ada di kampung tersebut memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam tempat yang sangat terhormat dan luar biasa di sisi Allah. Lalu ditanya di dalam mimpinya para ashabnya itu, ditanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Sampai kau mendapatkan kehormatan dan terhormat di hadapan Allah. Saat aku dimasukkan ke liang lahat, datanglah dua malaikat, dan disitulah gak bisa lagi pikiranku ini berpikir. Karena ngelihat dua malaikat ini, Munkar Nakir datang, gak bisa mikir. Lalu aku diangkat dan didudukkan, kata Sayyidina Umar. Dan saat aku didudukkan, sendi-sendiku terasa gemetar. Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ahli jannah, ketemu Munkar Nakir gemeter. Gimana kita? Kebayang gak? Sayyidina Umar, jin aja ngelihat Sayyidina Umar, bayangannya kabur. Baru bayangan. Sayyidina Umar habis lewat itu gang, jin mau coba lewat situ, gak berani. Jin gak berani. Tapi Sayyidina Umar begitu ada di liang lahat, dua Munkar Nakir ini mendudukan, lalu beliau dalam keadaan sendi-sendinya itu gemetar. Saat beliau dalam keadaan duduk, datanglah suara, tinggalkan dan biarkan dia, karena dia mencintai dan memberikan kasih sayang kepada makhlukku, maka biarkan dia adalah salah satu penghuni syurgaku, kata Allah. Cuman karena, paham ya? Kalau dipikir apa kebaikannya? Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang kita tahu Ihya Ulumuddin, kitab-kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi catat kitab, lagi ngarang, lagi bikin nulis ilmu. Satu lalat masuk ke dalam botol tintanya. Satu lalat masuk ke dalam botol tinta. Diangkat lalatnya, dibersihkan. Sampai ini lalat terbang lagi. Lalu saat beliau, ada sahabatnya memimpikan, wahai Imam Ghazali, engkau ini seorang yang luar biasa, engkau pasti dimasukkan ke dalam surga. Karena amalanmu, karena ibadahmu, karena catatan amalan-amalan kebaikan yang telah kau sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Apa jawaban Imam Ghazali? Bukan karena amalan atau catatanku, melainkan aku mungkin dan bisa terjadi karena aku dimasukkan ke dalam surga Allah, karena aku tidak mengabaikan seekor lalat yang tenggelam di dalam tinta. Jadi satu makhluk akan membawa amaliyah di dalam hidup kita sempurna di sisi Allah. Apalagi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, saat ini kasih sayang kita ketergantungan kepada hamba tanpa berpikir. Sayangnya sama siapa? Yang punya duit, sama yang punya kedudukan. Kan begitu. Tapi kalau ini orang gak punya kedudukan, kan lu sama sama gue. Betul gak? Kamu sama saya. Pekerjaanmu sama dengan pekerjaan saya. Sedangkan kedudukan yang dilihat oleh Allah itu, yang dilihat adalah takwa. Takwa ini bisa terjadi kalau antara satu sama lainnya baik sangka. Hablum minallah ada gak? Hablum minannas? Harus ada. Kalau hablum minallahnya baik, hablum minannasnya enggak akan dihitung oleh Allah. Ibadah kita sehari 1000 rakaat, sujudnya lama sampai jidat pindah ke belakang. Saking lama sujudnya, menyakiti hati makhluk Allah lainnya, enggak akan diterima ibadah kita sama Allah. Tahu ada kisah Barsiso. Barsiso ini seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, saking ibadahnya, wiridnya sampai ngambang. Wirid zikir sampai ngambang, gak napak tanah. Saking ahli ibadah. Syaitan menggoda, gak berhasil.
Jin menggoda gak berhasil. Iblis turun tangan. Udah, yang sini, yang receh-receh minggir katanya. Biar urusan saya, kata iblis. Izin sama Allah, ya Allah, saya mau menggoda Mbak Siso. Silakan kalau kau mampu, kata Allah. Turun Mbak Siso. Duduk di masjid bareng-bareng sama dia. Iblisnya turun, sampingnya Mbak Siso. Mbak Siso, kalau boleh dibilang, ngambangnya cuma 10 cm lah. Ngambangnya 10 cm. Ini iblis 20 cm. Zikirnya kalau lagi baca tasbihnya itu muternya cepat kayak roda. Sedangkan Brasiso masih satu-satu. Dilihatin sama Brasiso, ada lebih dari saya katanya. Dia tanya, Tuan, saya melihat Tuan masih baru di sini katanya. Katanya Brasiso, iya. Saya ingin bertanya, apa yang Tuan lakukan sampai seperti ini? Ilmunya bagaimana? Oh, mau seperti ini? Gampang. Dulu saya nggak bisa seperti ini, tapi saya harus melakukan 3 hal ini, baru saya sampai seperti ini. Apa kata Brasiso? Yang pertama, membunuh. Dia bilang, jangan, dosanya besar. Mengambil nyawa orang lain dosa besar, ini nggak boleh. Baik, zina. Nggak deh. 40 tahun ibadah saya nggak terima. Yang paling kecil, mabuk, minum khamr. Kalau ini kecil nih, ini habis minum masih boleh lah, bisa tobat lah. Si akhirnya Brasiso, ya udah, mau belajar sama saya, ayo ikut saya. Jalanlah ke satu warung remang. Disuruh minum. Sudah sampai mabuk, dilihat pramuniaganya, waitersnya, cantik luar biasa. Diperkosa. Oh my God. Setelah diperkosa, suaminya datang. Si waiters, suaminya datang. Melihat suaminya dibunuh. Dapat gak dia? Karena sesuatu hal yang kecil akan mendapatkan masalah yang besar. Setelah itu apa? Si Brasiso ditangkap oleh semua masyarakat, dibantai. Saya nggak ngomong ya, ini karena videonya banyak nih. Dibantai. Ini kalau dibantai paham berarti ya. Dan saat dipaku, pakai ada yang nggak paham lagi dah. Paham nggak? Ini kalau nggak paham kita bahas pantek sejam setengah. Saat itu yang mengajak dia dan yang iblis ini nih masih berubah jadi orang yang seakan-akan alim. Wahai Tuhan, ayo bantu saya, kata Brasiso yang lagi dipantek. Bantu saya, aku kan muridmu. Ajarkan ajaranmu, aku jalani. Lalu saat ini engkau tinggalkan aku akan menolongmu, katanya. Tapi maaf, kalau aku ingin menolongmu, sembah dulu aku. Akui aku sebagai tuanmu. Gimana bisa? Saya nggak bisa nyembah orang saya dipantai. Apa jawabannya? Engkau bisa menyembah kepadaku cukup dengan hatimu. Saat itu dengan hatinya Brasiso, dia menyembah iblis, maka Allah cabut imannya, Allah cabut nyawanya, mati tanpa membawa iman. Itu segitu paling benarnya orang, ibadahnya rajin. Jadi ukuran kita bukan ibadah yang banyaknya, tapi harapan Allah berikan hidayah. Tadi Ustaz Muhammad kan kasih tahu kita, memberikan satu hidayah yang Allah berikan kepada manusia itu jauh lebih mahal. Makanya kalau orang berdoa cuma minta rezeki, murah doanya, murahan doanya, benar-benar. Loh, kita nggak minta rezeki aja Allah kasih kok. Ibu, Mbak, semua yang di sini pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen ketemu Habib Rifki jam 1 siang. Menit sekian. Pernah. Rezeki nggak nih? Rezeki nggak? Dan saya pernah minta, ya Allah, saya pengen ketemu Mbak Bunda yang ada di Hongkong, kumpul sama-sama jam sekian ya Allah. Kalau enggak, saya ngambek. Ada begitu? Tapi Allah kumpulin. Dan yang paling parah lagi, kita nggak pernah doa minta oksigen, tapi Allah kasih oksigen.
Ada yang pernah di sini umur ada yang 40 lebih? Sama dong sama aku. Yang 50? Nah, Bunda, Rifki mau tanya sama Bunda. Bunda pernah minta sama Allah, ya Allah berikan hamba oksigen untuk esok. Tapi Allah kasih. Hari ini ada rezeki nggak yang dikasih? Kalau sehat kelihatannya, tapi kan Allah yang tahu. Betul nggak? Air dapat nggak? Aqua? Beli? Ada? Di hadapannya ada? Rezeki bukan? Silaturahmi begini rezeki nggak? Yang nggak kenal jadi? Tak kenal maka tak? Begitu. Kalau saya begitu itu cemburuan aja. Ketinggalan saya. Jamaah rahimahullah. Tidak ada satu kebaikan yang Allah berikan di dalam hidup kita kecuali amalnya semuanya besar. Di dalam kitab Fawaidul Usfuriyah di kisah yang lain, ternyata Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih, amalan seseorang yang timbangannya lebih berat pahalanya, nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, nggak harus capek, tapi timbangan pahalanya besar di sisi Allah. Tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kepo. Amalannya ringan, nggak pakai modal, nggak pakai capek, nggak ada tenaga, tapi amalnya pahalanya besar di sisi Allah. Senyum. Senyum. Apa kata Nabi? Seseorang yang memberikan senyuman kepada mukmin lainnya, surga tempatnya. Senyuman yang membuat senang hati mukmin lainnya lebih baik daripada 60 tahun kita ibadah. Senyum doang. Senyum. Paham ya? Ringan nggak? Ya kalau seharian penuh ya. Ini pulang sampai rumah, Allahumma cepat bisa pulang, ketemu suami. Dibilangnya banyak yang nggak punya suami. Tolong dicatat namanya. Bisa ada santunan. Bunda. Saya kalau dilempar senyuman dari yang ada di hadapan saya ini kadang saya suka grogi. Tahu nggak? Pulang sampai rumah, ketemu keluarga. Kalau bilang suami salah lagi. Ketemu keluarga yang punya suami. Begitu pulang ketemu suami, bangun tidur, good morning. Makan siang, ya, nasinya sudah matang. Sore, ya, kopi time. Malam, ya, mau tidur, ayo, good night. Besok pagi diulangin lagi, insya Allah. Pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Wah, hidup gak pernah senyum, tiba-tiba senyum terus.
namanya senyum itu pasti bikin hati orang senang. Betul apa? Ngeliat teman murung, muka sumpah. Kita lagi sumpah, ngeliat teman sumpah. Kira-kira dia apain tuh teman? Dengan abuk dasarnya. Betul nggak? Kita lagi sumpah ngeliat senyumnya teman ke kita, apa rasanya? Tenang hati kita. Kenapa? Karena itulah yang bisa membuat tenang hati seseorang. Senyum siapa? Senyumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita bisa melihat senyumnya Nabi? Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan senyuman Nabi Muhammad SAW. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, saya tutup sama doa. Sudah paham apa belum? Ibu bapak yang kena saya masih keingetan, saya pikir ada di belakang, katanya wanita-wanita cantik. Jamaah rahimakumullah. Kadang manusia ini selain amaliah yang dia inginkan, yang kedua, pekerjaan yang dapat menilaikan sesuatu pahala yang besar di sisi Allah, ini adalah satu keinginannya. Contoh, bunda, kakak, teteh, mbak, semua kerja di dalam tempat ini, di dalam negara ini, semata karena untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga. Betul? Betul. Jika nilai niatnya berubah, maka nilainya pahalanya juga beda. Jangan pernah merubah niat. Nabi SAW di dalam hadis beliau mengatakan, Inna a'malu binniyat. Sesuatu yang dikerjakan diawali dengan niat. Kalau niatnya baik, hasilnya baik. Ada, kita kan selalu mintanya surga ya. Betul nggak? Selalu kita minta ya Allah masuk surga, ya Allah masuk surga. Nggak ada punya niat ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Pasti mintanya surga. Nabi Musa pernah cerita sama Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau menciptakan hamba. Manusia adalah seorang hamba. Lah Kau berikan setiap kenikmatan rezeki. Engkau nikmati mereka, Engkau berikan kebahagiaan. Tapi Engkau masukkan dia ke dalam neraka. Kok begitu? Kata Nabi Musa. Allah jawab, ya Musa, tanam bibit buah yang bisa memanen. Ditanam bibitnya. Saya baru tadi ngebahas sama Ustaz Sahid di kamar, saya ngebahas ini. Saya kalau duduk, tetap saya nimba ilmu, saling satu sama lain. Jadi mudah-mudahan bisa jadi sahabat dunia akhirat, insyaallah. Saya lagi bahas kitab itu. Begitu pas Nabi Musa menanam, datang waktu panen. Nah, begitu waktu panen, Nabi Allah negur Nabi Musa, ya Musa, kok apa yang kau lakukan sedang memanen ya Allah? Aku panen hari ini. Kok nggak diambil semua? Kenapa kau sisakan? Ya Allah, yang aku ambil itu yang baik. Yang nggak baik ngapain saya ambil? Begitulah caraku memilih hambaku. Siapa yang baik maka aku masukkan ke dalam surga. Yang nggak baik aku tinggalkan dan aku masukkan ke dalam neraka. Paham sampai sini? Jadi Allah memilih setiap hamba, apa yang dia lakukan maka itulah yang ia akan dapat. Dan di sini banyak yang kita rasakan, pengen banget masuk surga tapi kelakuan nggak kayak ahli surga. Mulut nyakitin, hati sombong. Betul? Jadi kehidupan ini karena apa ya? Karena apa? Kak, coba ngomongnya di depan saya. Kalau kayak gitu kan, Mbak ngomong di belakang saya nggak ngelihat. Hampir saya balas. Kalau kamu mencintai aku, maaf aku dari yang punya.
Ini sumpah di season 2 yang paling gak enak. Saya mau bahas apa hilang semua. Saya lagi bilang tadi Bunda Salma sama Bunda Ena, Bunda nanti siang saya mau bahas ini, nggak apa-apa ya kita ganti. Oh iya, nggak apa-apa katanya. Sumpah hilang. Tapi alhamdulillah, walaupun sedikit ada ilmu yang bermanfaat. Kehidupan ini tergantung dari apa yang kita inginkan, kan begitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan ada jalan kemudahan. Nah, bagaimana cara kemudahannya? Tadi saya bahas tuh pagi itu. Ya, tadi yang season pagi saya juga bahas. Kalau setiap permasalahan dipikirin, gak akan pernah jalan keluarnya ada. Betul nggak? Jadi harusnya diapain? Jalanin. Jangan pernah dipikirin. Kalau dipikirin, stres. Cepat tua, nggak selesai. Kalau tadi saya ngasih contohnya, ini isinya apa ya? Air. Jus apa? Apa? Lemon. Nanas. Lemon. Just for you. Nanas, lemon. Kalau saya bilang mangga, Rasanya beda. kenapa? Kenapa nggak percaya kalau saya bilang mangga? Warna hijau. Kuningnya sama. Tadi kan ada yang bilang nanas, ada yang bilang lemon. Melon. Saya lihat nanas lemon ya. Kayaknya nanas nih. Wah, lemon. Nanas. Oh. Selesai nggak? Tahu rasanya? Tahu isinya? Coba kalau tahu, kalau dipikirin caranya gimana? Jalanin tangannya, buka, minum, tahu rasanya. Selesai nggak? Masih dipikirin nggak? Begitu pun hidup. Jangan dipikirin, tapi sesuatunya sudah dipikirin, hasilnya nggak akan baik. Kalau sesuatunya semua ditumpahkan, maaf, otak ini bikinan Allah, bukan bikinan Jepang. Nggak kebayang kita kalau otak bikinan Jepang udah keluar pel kita. Betul nggak? Udah nggak sanggup ngetul otak kita. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dengan penuh kesempurnaan. Sayang kalau kita mikirin yang nggak penting. Yang dipikirin mana? Maaf, yang dipikir itu adalah masa depannya. Karena Allah berikan kesempurnaan, wanita itu memiliki perasaan, bukan akal. Masa nggak ada pikirannya? Keistimewaannya bukan di A. Istimewanya wanita di mana? Perasaan. Kenapa? Karena dia selalu mendahulukan betul? Kalau laki-laki apa? Allah berikan kesempurnaan akal kepada laki-laki, makanya setiap bangun tidur yang dia cari benda, bukan istri. Itu ya. Bangun, melek mata, yang dia cari kopi. Kalau ada burung, main burung. Betul? Ada motor, dia lapin motornya. Terus wanita mau nuntut apa? Perhatiin, nggak bisa. Mau dipaksa laki-laki suruh merhatiin, suami perhatiin seorang istri, susah. Gak bakal mau, apalagi kalau istri udah dandan, udah cantik. Di hadapan suami, ya, aku hari ini cantik kan? Itu suami jawabnya cuma lagi main handphone, contoh ya. Dilihat, udah jawabannya itu. Tapi kalau istri berbalik badan, dia jalan, itu suami akan nengok dia dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Kenapa? Dan di dalam hatinya pasti subhanallah cantik. Kenapa? Karena laki-laki bukan tipe yang bisa melontarkan banyak kata kecuali hati yang berbicara. Makanya Allah berikan kesempurnaan perempuan itu perasaannya 99. Kalau laki-laki perasaan 1. Makanya laki-laki kalau udah mencintai satu wanita gak akan pindah ke lain. Perempuan perasaannya bisa ngebagi, salah apa betul? Wanita bisa mengerjakan satu cinta dibagi dengan banyak cinta. Pertama, maaf, wanita itu bisa cinta dengan hartanya. Perempuan itu bisa cinta dengan anaknya. Perempuan itu bisa mencintai pekerjaannya. Perempuan itu bisa mencintai apa yang jadi miliknya. Berapa cinta sudah? Bisa ngebagi nggak? Bisa. Laki-laki? Laki. Ini perkataan Imam Ghazali. Emang ini jauh lebih pintar itu dari Imam Ghazali. Ini lama-lama emosi. Kalau tepuk tangan saya terbang bahaya. Tuh. Saya. Yang namanya wanita itu, Allahumma, Imam Ghazali mengatakan perasaannya itu besar, 99. Makanya perempuan kalau jalan ke pasar betah. Belanja pakai perasaan. Masuk toko ini dipegang, bahannya bagus. Tapi perasaan toko sebelah bagus deh. Pindah ke toko sebelah, begitu sampai perasaan bagusan banget ke situ. Coba lihat situ kali ada yang lebih lagi. Jalan lagi sampai sana, begitu dipegang, bahannya perasaan bagusan yang pertama juga. Tapi harganya lebih murah, ini perasaannya. Perasaan dari toko sampai ujung semuanya perasaan, gua gak beli apa-apa. Jujur, betul kan? Jadi gua salah. Gua bilang perasaan perempuan itu aneh. Salah. Laki-laki kalau mau beli apapun, dia begitu keluar dari rumah, apa yang dia tuju dia beli, selesai dia pulang. Perempuan pernah begitu? Hujan geledek gak bakal selesai. Kenapa? Karena tidak menempatkan satu perasaan kepada tempat yang dimana dia harus taruh. Sampai Imam Ghazali mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin. Tahu cermin? Tahu. Kalau disekat tiap hari bagus apa? Tahu. Bersih apa? Bersih. Gimana caranya ngerawat hati itu? Gimana caranya ngerawat perasaan itu? Sampaikan doa kepada orang yang ada di dalam hati kita. Sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga suami saya, berkahi kehidupan anak saya. Ya Allah luaskan keberkahan daripada orang tua saya. Sampaikan keberkahan itu kepada saya. Selalu minta sama Allah. Jangan gunain perasaan ini cuma urusan masalah dunianya aja. Tapi mintalah keberkahan di dalam kehidupan. Mau hidup jadi orang kaya atau mau hidup berkah? Kalau saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Gak usah ikut-ikut. Tadi saya dulu. Jadi kan enak ikut. Sampai sini ya. Insya. Dan kenapa sih kok Imam Ghazali mengatakan perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Ternyata yang paling doyan sama kaca, ada yang lagi pakai jilbab lagi ngaca. Sebelah sini ada yang lagi ngaca. Sebelah sana lagi ngaca.
Laki-laki ada nggak? Ada. Kalau ada laki-laki yang doyan kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Nah, begitu nggak bagus. Kalau dibilang tulang lunak kan gemes sedikit gitu ya. Kenapa perempuan ibarat cermin? Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan bahwa rentan hancur perasaan wanita jika disakiti seorang yang ia cintai. Cermin kalau dilap bagus, tapi saat itu cermin terlempar batu, bisa nggak kembali sempurna? Disusun? Nggak bisa. Bisa, tapi nggak sempurna. Begitu juga perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki menyakiti hatinya, itu insya Allah suami sih pasti bakal dimaafin sama istri. Karena perasaan perempuan luar biasa. Tapi ingat, bekas luka perasaan nggak bakal hilang. Betul ya? Salah ngebela. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Wanita berhak mendapatkan surga di bawah telapak kaki. Setiap surga yang dititipkan oleh seorang ibu adalah tergantung bagaimana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama yang ditanamkan oleh putra-putrinya. Maaf Bu, bukan saya mengingatkan ibu harus meninggalkan keluarga, anak, enggak. Tapi ingat, tangan ibu bisa menyelesaikan bagaimana kehidupan anak baik dunia sampai akhirat. Paham ya? Mendidik seorang anak baik, maka selamat orang tua. Kita yang namanya orang tua, Ricky juga baru ngerasain. Sekarang Ricky punya anak perempuan. Perempuan umur 1 tahun, namanya Naira Shanu. Naira Shanu mana itu? Kepo. Ternyata seorang ayah akan cepat kembali ke rumah kalau sudah kelihatan ada anak perempuan yang nungguin. Ternyata seorang wanita tidak akan pernah lepas dari peran seorang laki-laki. Bu, surga boleh dibuat telapak kaki ibu. Tapi ingat, surganya ibu kuncinya ada sama suami. Tunggu. Yang nggak punya suami, simak dulu. Kali Allahumma pulang dari sini ketemu jodoh. Jangan pernah tanggung meminta sesuatu kepada Allah. Dan tadi Ustaz tadi bilang, Ustaz Wahidin bilang, orang yang keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kan terdapatin kecukupan. Betul nggak? Makanya kalau meminta kepada Allah, jangan pernah cuma hanya meminta rezeki murah yang diminta.